Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Nur Laila. Jadi kegiatan hari ini ya teman-teman, yang udah kalian lihat di cuplikan bahwa aku mau membuat risol mayo ya. Nah ini pertama aku mau membuat kulit risolnya. Nanti aku tulis bahan-bahannya di description box ya teman-teman. Nah ini menurut aku udah mengelupas pikir-pikirannya, terus aku letakkan di nampan gitu aja ya teman-teman. Jadi ini ceritanya itu teflon aku itu lumayan lengket. Jadi saat aku taruh adonannya di nampan itu aku harus menata ulang ya teman-teman biar nggak nempel gitu ya. Setelah itu aku mau siapin bahan-bahan isiannya, yaitu ada mayones tentunya ya. Terus pakai sosis. Kalau kalian pakai smoked beef juga bisa banget ya teman-teman. Karena ini aku nggak dapat smoked beefnya, aku pakai yang ada aja yaitu sosis. Jadi aku pakai sosis aja ya teman-teman. Nah ini aku juga udah siapin susu kental manis ya. Nanti penggunaannya sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau yang suka manis bisa pakai banyak susunya ya. Kalau yang suka sedikit creamy dan gak begitu manis, pakai sedikit aja ya teman-teman. Nah setelah aku potong-potong sosisnya, ini aku mau siapin untuk bahan pencelupnya ya, atau lem perekatnya. Ini aku pakai terigu aja, pakai 4 sendok makan. Terus aku larutin ke dalam air biasa ya, air bersih biasa. Terus aku aduk-aduk sampai kekentalannya lumayan pas ini, seperti ini ya teman-teman. Nggak begitu encer atau nggak begitu kental. Setelah itu aku mau tuangin mayonesnya. Ini aku pakai separuh dulu ya teman-teman. Nanti misal kurang bisa aku tambah lagi. Setelah itu aku mau masukin susunya. Kalau ini percobaan pertama aku pakai 4 sendok teh susu kental manis ya teman-teman. Menurutku untuk takaran segitu ya, itu hasilnya itu creamy dan sedikit manis gitu ya teman-teman. Kalau kalian pengennya yang creamy tapi cuman manisnya sedikit banget, bisa dikurangin ya teman-teman. Nah setelah adonannya udah selesai, lanjut aku mau goreng sosisnya. Itu gorengnya setengah matang aja. Kenapa kok digoreng sih kak, nggak dibiarin mentah? Jadi gini ya teman-teman, risol kalau udah dikasih tepung panir, kita gorengnya kan nggak perlu lama-lama ya. Nanti takutnya kalau nggak digoreng dulu itu dalamnya itu jadi mentah gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau gorengnya kelamaan nanti tepung panirnya jadi gosong gitu ya teman-teman ya. Nah udah segitu ya penjelasannya, udah jelas ya. Nah ini aku lanjut mau blender tepung panirnya. Kalau kalian nggak di blender dulu juga nggak apa-apa ya. Kalau udah setelan warung seperti itu nggak apa-apa banget. Karena stok tepung panir aku itu sedikit, jadi aku blender supaya agak halus dan dapat banyak ya teman-teman. Selanjutnya ini aku mau potong-potong telur rebus. Ini aku pakai 2 butir telur ya teman-teman. Aku potong untuk satu telurnya menjadi 6 bagian gitu ya teman-teman ya. Setelah itu aku mau susun ya. Pertama ada kulit lumpianya atau kulit risol, terus aku kasih sosis, telur, mayones sama susu tadi. Terus aku sedikit kasih saus gitu ya teman-teman ya. Biar agak ada pedes-pedesnya gitu ya teman-teman ya. Untuk perekatnya aku pakai tepung terigu yang tadi, setelah itu digulung seperti biasa. Nah, seperti ini ya, aku contohin lagi, sosis, telur, mayones, sama saus. Kalau kalian nggak pakai saus juga nggak apa-apa ya teman-teman, itu opsional banget. Kalau yang nggak suka pedes ya bisa dikasih mayones aja ya teman-teman tanpa saus gitu ya. Nah ini aku lanjutin dulu. Kalau kalian pengen risolesnya itu agak memanjang, nggak begitu bantet seperti aku itu, saat penyusunan sosis sama telurnya itu nggak usah sejajar ya teman-teman. Jadi agak dimajukan sedikit ya teman-teman, atau digeser sedikit gitu ya. Nah ini udah selesai, hasilnya aku dapat 16 risol mayo ya. Selanjutnya ini aku mau celupin ke bahan pencelupnya. Terus aku saring dengan garpu. Setelah itu aku masukin ke tepung panirnya, terus kita tutupin gitu aja ya teman-teman ya. Kalau aku ini pakai satu step aja ya tepung panirnya, soalnya juga menghemat dan juga biar nggak terlalu alot gitu ya. Kan tepung panir itu kalau digoreng itu jadi mengeras gitu ya teman-teman ya. Ini udah enak banget, udah pas banget ya teman-teman. Kalian nggak usah takut kalau ini keasinan atau gimana, ini rasanya udah pas ya.
Cuman kalau nanti aku kasih saran ya, kalau pembuatan kulitnya dikasih garam sebanyak 1 sendok teh makan ya teman-teman. Nah ini aku lanjutin sampai selesai. Udah dulu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan hasil resultnya seperti ini cantik banget ya. Wassalamualaikum.